Sebelum kita bercerita masalah ijazah palsu dan kebohongan demi kebohongan, baiklah dulu gambar yang bercerita. Mereka juga semua. Tuh. Dia lagi tuh. Aduh. Jumlah nggak seberapa mengatasnamakan Indonesia. Cinta tak butuh basa-basi, apalagi fitnah sana, fitnah sini. Ya, ini masalah para pendukung ijazah palsu selalu mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Ya, termasuk pengacaranya yang ada tompelnya di sini tuh ya, mengatasnamakan bahwa seluruh rakyat Indonesia menginginkan Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Tapi kemana-mana mereka yang selalu tampil di media itu nggak nambah-nambah, segitu-segitu aja. Ya, padahal mereka tampil di depan publik, mereka datang ke UGM, nggak ada yang nambah, mereka juga. Ya, mereka datang ke tempat-tempat lain, itu juga orangnya. Mereka bikin forum seperti ini, ya, jumpa fans, itu juga orangnya. Terus mereka berani bicara seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya bilang tadi, biarkan dulu gambar yang bercerita. Gambar dan peristiwa ini tidak mungkin bohong. Apakah ini seluruh rakyat Indonesia atau hanya segelintir rakyat Indonesia? Mereka bilang Bapak Jokowi telah membohongi kita. Seluruh rakyat Indonesia telah dibohongi oleh Bapak Jokowi. Ya, itu adalah narasi. Itu narasi. Tapi gambar juga telah bercerita bagaimana rakyat Indonesia mencintai Bapak Jokowi. Terlihat di situ tidak ada basa-basi. Tidak ada dramatisasi. Nangis-nangis yalah, ikhlas-ikhlas lah ya. Tidak ada. Semua senang ketemu dengan Bapak Jokowi, ya. Dan kalau mereka bilang Bapak Jokowi telah membohongi rakyat Indonesia, kenapa, ya? Kenapa tidak ada rakyat Indonesia yang berteriak? Tidak ada dalam arti mereka yang dulu senang ketemu dengan Bapak Jokowi, semestinya mereka juga berteriaklah bahwa kami telah dibohongi. Itu nggak ada gitu loh. Apakah cuma mereka ini yang dibohongi, mereka yang meneriakkan ijazah palsu itu seluruh rakyat Indonesia? Kecil banget gitu loh. Ya, jadi ini hanya klaim-klaim semata gitu. Mereka kemana-mana menyuarakan Bapak Jokowi tunjukkan ijazahmu kalau memang asli. Ya, seluruh rakyat Indonesia. Buktinya apa? Di media sosial telah banyak yang komen-komen segala macam. Ya, yang komen juga nggak tahu kita siapa. Tapi waktu Bapak Jokowi juga turun, ya, datang ke Medan, waktu melihat anak mantunya di sana, banyak warga Medan berbondong-bondong berkumpul senang ketemu dengan Bapak Jokowi. Kalau mereka merasa dibohongi, ya tentu mereka tidak akan menyamperin Bapak Jokowi, ya kan? Bodoh amat lah, itu pembohong itulah, sudahlah. Ngapain lagi datang ke sini? Justru jangankan itu, dia pasti di demo. Ya. Kemudian sampai hari ini perasaan rumah Bapak Jokowi tidak pernah sepi dikunjungi. Katanya itu diskenariokan lah. Apalah istilah mereka, saya juga lupa itu. Ya. Katanya itu disetting lah supaya terlihat banyak pendukung Bapak Jokowi. Lah, apa itu yang disetting atau mereka ini yang disetting?
Kan bisa aja kalau mereka menuduh itu di setting, berarti mereka juga bisa dituduh juga di setting kan? Kenapa harus yang mengunjungi rumah Pak Jokowi yang di setting, mereka bukan di setting? Sudah jelas-jelas mereka menyatakan seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau para pendukung Bapak Jokowi atau pendukung pemerintah dalam hal ini Bapak Prabowo tidak pernah mengatakan seluruh rakyat Indonesia. Dikatakan 58%. Mayoritas rakyat Indonesia mendukung 58%. Tidak seluruh. Nggak seperti klaim-klaim mereka ini. Menyatakan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi si Roy Suryo yang tak punya malu mengatakan yang melawan Dr. Tiva, Rismond, Roy Suryo, dan Rizal Fadilah sama dengan melawan rakyat Indonesia. Apa itu? Ya? Klaim sana, klaim sini, itu namanya tipu sana, tipu sini, ya kan? Mereka mengklaim seluruh rakyat Indonesia, itu namanya menipu gitu loh. Ya, kita lihat gambar bercerita. Siapa-siapa yang demo itu? Mereka-mereka juga, ibu-ibu itu, dari dulu sampai hari ini, tak lebih tak kurang. Ya, segitu-segitu juga nya. Kalau klaimnya siapa tuh? Si Tompel mengatakan jutaan rakyat Indonesia. Ya oke lah jutaan. Yang 16% itu memang jutaan. Ya, yang 24% itu memang jutaan, bukan ratusan ribu emang, benar. Tapi bukan seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Jadi nggak usah mengklaim. Jadi klaim-klaim inilah yang bisa diibaratkan tipu menipu. Ya kan, dia mengklaim bahwa dia telah menjadi wakil saya contohnya. Berarti dia kan sudah menipu tetangga saya, menipu teman-teman saya, ya, bahwa OKTV 2010 itu telah menjadikan saya wakilnya, menyampaikan aspirasi masalah ijazah palsu. Salah, itu kan namanya menipu. Itu namanya memfitnah, ya. Tapi kalau pendukung atau yang senang dengan pemerintahan saat ini, yang memilih pemerintahan saat ini, juga yang senang dengan Bapak Jokowi, tidak pernah mengatakan seluruh rakyat Indonesia, enggak. Tidak perlu. Hanya perlu 58% rakyat Indonesia. Itu sudah cukup. Nggak usah ditambah-tambah. Ya. Nggak usah ditambah-tambah. Nggak perlu. Ya. Malah, pemerintah saat ini sekalipun hanya 58%, yang mendukung beliau, dalam hal ini Prabowo Gibran, dia tetap menjadi presiden untuk semua, dia memperhatikan semuanya. Ya. Dia tidak membangun lahan pertanian atau memberikan makan bergizi gratis khusus hanya kepada keluarga yang 58%, enggak. Kepada semuanya. Artinya apa? Enggak dipilih pun dikasih itu kok. Ya. Enggak dipilih pun dikasih kok. Tapi mereka yang nggak memilih selalu mengklaim, seperti klaim-klaim orang-orang ini, ya, seluruh rakyat Indonesia menuntut Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ini namanya fitnah. Ini namanya fitnah yang nyata. Saya tidak mendukung mereka. Ya, saya tidak mendukung mereka, dan saya yakin para subscriber saya juga tidak mendukung mereka. Artinya tidak seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Jadi siapa yang bohong di sini sekarang? Siapa yang fitnah di sini sekarang? Hah? Bapak Jokowi atau mereka? Bapak Jokowi tidak pernah mengatakan seluruh rakyat Indonesia mendukung dia. Bapak Jokowi tidak pernah menyatakan hal-hal yang aneh-aneh. Dia tidak banyak bercerita, dia banyak bekerja. Tapi mereka ini banyak bercerita, ngomong ke sana kemari, ya, selalu mengklaim. Ketika ditanya soal kepakaran, siapa yang menunjuk dia menjadi pakar, menjadi akademisi, menjadi peneliti, nggak bisa dibuktikan. Yang ada yang kita tahu bahwa Roy Suryo, dia mengklaim dirinya pakar telematika. Tak ada yang menunjuk, yang melegitimasi dia sebagai pakar telematika. Itu yang saya tahu. Kalau benar dia pakar telematika dan itu legal, tunjukkanlah buktinya.